Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalifah, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Manajemen Industri dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview Digital Workplace and Culture, How Digital Technologies are Changing the Workforce and How Enterprise Can Adapt and Evolve, oleh Jennifer Buchan dan pemimpin spesialis Beth Kelly. Latar belakang: banyak pemimpin bisnis saat ini yang beroperasi di bawah model tradisional. Perusahaan yang terinspirasi secara vertikal mempekerjakan karyawan penuh waktu untuk bekerja 8 hingga 9 jam di kantor, kampus, atau pabrik perusahaan sendiri. Pertumbuhan kemampuan teknologi saat ini, peningkatan eksponensial dalam daya komputasi yang tersedia bagi konsumen dan perusahaan, dan konektivitas internet yang hampir ada di mana-mana di antara kemajuan digital lainnya mengubah cara kerja karyawan dan perusahaan. Manfaat digital workplace bagi perusahaan: 1. Peningkatan produktivitas. 2. Penghematan biaya. 3. Tenaga kerja yang lebih mobile dan gesit. 4. Meningkatkan fleksibilitas. Kelima, kemampuan beradaptasi di pasar yang semakin kompleks. Tantangan digital workplace yaitu keamanan, mengembangkan jenis baru etiket digital terhadap ekspektasi karyawan. Kecenderungan membangun ekspektasi untuk selalu aktif bisa menyebabkan kelelahan dan berujung pada masalah retensi. Pengintegrasian teknologi digital ke digital workplace. Mengintegrasikan teknologi digital ke tempat kerja tidak hanya dapat mendatangkan malapetaka pada produktivitas pekerja, tetapi juga menciptakan budayanya sendiri yang berbeda, mempengaruhi budaya kerja sebelumnya dan pengalaman kerja secara umum. Perubahan ini akan menantang tempat kerja dengan memaksa eksekutif dan karyawan untuk menyesuaikan cara mereka berinteraksi satu sama lain dan teknologi yang memungkinkan pekerjaan mereka. Keberhasilan digital workplace dapat ditunjang dengan perusahaan yang terbuka terhadap inovasi dan mengadopsi metode digital baru, mengatur pengalaman digital tersebut untuk karyawan mereka, menciptakan garis dan yang jelas antara pekerjaan dan non-pekerja, membuat tempat kerja secara keseluruhan lebih berpusat pada manusia daripada berpusat pada teknologi. Digital workplace telah menciptakan perbedaan dan preferensi pekerja dengan realitas tempat kerja mereka, di mana ponsel hanya berjarak 1 tangan dan garis antara pekerjaan dan kehidupan semakin tidak jelas. Keseimbangan kehidupan kerja mungkin sulit dicapai. Manusia di seluruh dunia melaporkan kewalahan oleh kemampuan digital yang mereka miliki sekarang dan merasa sulit untuk membatasi atau mengontrol beberapa banyak teknologi yang mereka konsumsi atau bagaimana teknologi itu menyusup ke kehidupan mereka. Pada generasi milenial juga menyaksikan ketidakstabilan di tempat kerja. Dengan 2 penurunan ekonomi selama karir mereka, perusahaan tiba-tiba tutup karena kesalahan penanganan data atau keuangan, dan para pekerja yang notabene adalah orang tua akan dirampingkan setelah mereka bertahun-tahun mengabdi dengan setia. Terlepas dari perjuangan untuk melepaskan diri dari pekerjaan, peningkatan pesat digital dan khususnya media sosial juga berdampak positif pada cara orang terhubung dan berkolaborasi di tempat kerja. Orang dapat dengan cepat berbagi ide, informasi, dan permintaan dengan kecepatan lebih cepat daripada yang lain. Studi kelayakan BYOD menemukan bahwa risiko keamanan dipandang sebagai rintangan utama untuk paket telepon seluler yang disponsori perusahaan, karena menerapkan strategi yang memungkinkan karyawan menggunakan perangkat pribadi mereka untuk bekerja, atau sebaliknya meningkatkan jumlah perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi dan bisnis. Tujuan serta kemungkinan bahwa data rahasia dapat dikompromikan. Berikut adalah pertimbangan utama untuk digital workplace. 1. Bangun budaya Anda untuk mendukung digital. 2. Perlakukan karyawan Anda seperti pelanggan. 3. Terbuka terhadap inovasi. Untuk membangun budaya Anda untuk mendukung digital,
merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengembangkan jenis budaya yang ingin mereka lihat, termasuk bagaimana merangkul digital. Fokus pada budaya dapat digunakan untuk memahami kebutuhan manajemen pengetahuan dan kepribadian staf, dan membuat yang tidak terdokumentasi menjadi eksplisit dan dapat diakses. Pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan yang strategis sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan di tempat kerja digital yang kuat, dan mengkoordinasikan budaya digital yang bekerja untuk semua orang. Untuk perlakuan karyawan Anda seperti pelanggan, manajer dan eksekutif harus mengatur dan menciptakan pengalaman digital bagi karyawan mereka, atau mereka akan dibiarkan menciptakan solusi sedikit demi sedikit untuk diri mereka sendiri yang dapat membuat mereka frustasi dan menganggap perusahaan tidak terorganisir. Budaya digital yang mendukung memungkinkan anggota tim untuk merasa terhubung dan disertakan bahkan jika mereka tersebar di seluruh dunia. Ketiga, yaitu terbuka terhadap inovasi. Perusahaan perlu menawarkan beberapa fleksibilitas agar dapat mengadopsi platform dan strategi digital. Talenta hebat tumbuh subur dalam dampak dan inovasi. Hal yang sama dibutuhkan perusahaan untuk bertahan di masa depan. Jika sebuah perusahaan memprioritaskan prosesnya daripada kontribusi yang cerdas dan berdampak, itu berarti ia akan kehilangan pendatang baru yang kreatif, belum lagi berpotensi tertinggal dalam persaingan inovator, dan membuat perubahan menetapkan ambisi yang berani dan bekerja di tepi kemungkinan. Demikian review jurnal dari saya. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.